Halo, semangat pagi untuk anak-anak semuanya. Bertemu lagi pada video pembelajaran matematika bersama Ibu Bintang. Nah, pada video ini materi yang akan Ibu jelasin itu adalah materi tentang himpunan. Mungkin ini materi baru buat kamu ya. materi himpunan ini materi baru buat kamu. Jadi himpunan ini berkaitan dengan bilangan dan kehidupan kita sehari-hari juga. Mari kita mulai. Nah, kita mulai dari definisi. Definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas. Catat di sini, definisi yang jelas. Nah, jika ada definisi yang jelas, berarti ada definisi yang tidak jelas. Di sini Ibu kasih dulu contoh definisi yang tidak jelas. Nah, sudah dibilang tidak jelas. Definisinya itu nggak jelas. Namanya sudah nggak jelas ya. Berarti dia bukan merupakan himpunan. Contohnya misalkan yang pertama itu adalah cantik. Cantik itu nggak semua orang mengatakan sesuatu hal itu, sesuatu benda atau orang lain itu cantik. Mungkin seseorang yang menurut kamu cantik, menurut saya tidak cantik. Atau seseorang yang menurutmu ganteng, menurut saya tidak ganteng. Begitu juga dengan bagian C, buas. Hewan buas itu nggak semua orang mengatakan seekor hewan itu buas. Nggak semua orang ya. Bisa saja bagi sebagian orang kucing itu sudah jadi binatang buas atau anjing itu sudah jadi binatang buas. Tapi untuk pemberani penjelajah alam misalnya, seekor harimau pun belum tentu menjadi binatang buas. Justru mungkin mereka menganggap harimau itu menjadi sebuah tantangan. Nah, yang D ini tinggi. Tinggi ini itu harus didefinisikan dengan sangat jelas. Tingginya yang seperti apa? Sebagaimana? Adakah batasannya? Itulah dia kata-kata yang tidak terdefinisi dengan jelas. Nah, biasanya yang merupakan himpunan itu yang termasuk sebagai kata sifat. Yang kata sifat itu tidak himpunan ya. Nah, contoh definisi yang jelas. Ini sudah definisikan dengan jelas. Mari kita lihat. Dari kumpulan benda atau orang berikut ini, manakah yang merupakan himpunan, manakah yang bukan? Kumpulan guru yang tinggi. Seperti yang Ibu katakan tadi, tingginya itu setinggi apa? Dia tidak terdefinisi dengan jelas. Maka, dari situ dikatakanlah kalau kumpulan guru yang tinggi itu bukan himpunan. Kumpulan aktor yang ganteng, ya sudah jelas tadi ya, dia bukan himpunan. Kenapa? Dia bersifat sini ganteng. Kumpulan murid yang tinggi badannya, tinggi badannya lebih dari 150 cm. Sudah terdefinisi dia dengan jelas ya. Ada batasannya, lebih dari 150 cm, ada kumpulan orang-orangnya, begitu dia. D, kumpulan warna lalu lintas. Warna lalu lintas itu merah, kuning, hijau. Sudah jelas ya, berarti hanya 3 dia. Hewan berbulu halus, tidak ada halus-halusan hewan itu. Hewan-hewan yang lucu, nggak ada itu himpunan hewan-hewan yang lucu. Kenapa? Kecoa bagi saya lucu. Apakah bagi kamu kecoa lucu? Enggak ya. Mari kita lanjut. Nah, berikutnya adalah penulisan himpunan. Ada 3 cara penulisan himpunan. Yang pertama itu mendaftarkan anggotanya. Mendaftarkan anggotanya itu ya tinggal bikin apa aja anggotanya. Misalkan di sini himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu dia, langsung dia terdaftar anggotanya. Dengan cara B, dengan kalimat atau kata-kata. Kalimat atau kata-kata ya namanya kalimat, berarti kita menggunakan kalimat. Contohnya di sini, himpunan A adalah 5 bilangan asli yang pertama. Kan kata-kata dia 5 bilangan asli yang pertama. Apa aja rupanya 5 bilangan asli yang pertama itu? Ya ini, 5 bilangan asli yang pertama itu 1, 2, 3, 4, 5. Itu dia. Nah, sebelum Ibu lanjut ke contohnya yang kedua ini, saya mau jelaskan juga. Pada himpunan itu, jika
jika kamu menuliskannya, kamu harus menggunakan kurung kurawal. Kurung kurawal ya. Kayak gini, kurung kurawal ini. Nah, jika kamu nggak bikin kurung kurawal, berarti kamu harus tulis kata himpunan. Contohnya yang ini. A adalah himpunan 5 bilangan asli yang pertama. Dia nggak menggunakan kurung kurawal, tapi pakai kata himpunan. Jangan lupa ya. Kalau dia nggak ada kurung kurawalnya, berarti dia menggunakan kata himpunan. Penyajian yang ketiga atau penulisan himpunan yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan. Contoh penulisan notasi pembentuk himpunan. Himpunan A adalah A di mana A kurang dari 6 untuk A elemen atau anggota bilangan asli. Sekali lagi. Himpunan A adalah A di mana. Garis ini adalah di mana A kurang dari 6 untuk A anggota bilangan asli. Apa aja bilangan asli yang kurang dari 6? Ya ini, 1, 2, 3, 4, 5. Atau dengan penulisan yang lain. Nih, kita hanya mengganti notasinya aja. Himpunan A adalah A di mana A kurang dari sama dengan 5. Berarti 5-nya ikut. Kurang dari sama dengan 5 untuk A elemen bilangan asli. Kurang dari sama dengan 5. Berarti batasnya 5. Apa aja bilangan asli? Sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sama seperti yang di atas ini tadi ya. Paham ya sampai di sini? Nanti kalau nggak paham bisa kamu ulang video ini. Nah, contoh penulisan himpunan. Ini ada contoh-contohnya. Mari kita lihat. Contoh yang pertama. Tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. Penulisan bentuk himpunan yang lain. Kan tadi ada 3 cara. Yang pertama itu mendaftarkan anggota. Yang kedua dengan menggunakan kalimat atau kata-kata. Yang ketiga dengan notasi. Nah, di sini disajikan himpunannya berbentuk notasi. Jadi, kita bikin dalam penulisan yang lain. Yang pertama itu mendaftarkan anggotanya, yaitu apa aja? Mari kita baca dulu di atas. Himpunan A adalah A di mana A kurang dari sama dengan 10, kurang dari sama dengan 10 untuk A anggota faktor dari 12. Apa aja faktor dari 12? Kau bikin dia 12. Apa aja dia? Mari kita bikin. Atau kamu sendiri juga nanti bisa bikin ya. Garis. Bisa. Pernah lihat kayak gini ya? 1, 12. Jelek sekali tulisannya. Kemudian 2, 6. Kemudian 3, pasangannya 4. Nah, di sini ada dikatakan dia kurang dari 10. Mana aja di sini yang kurang dari 10? Berarti 1, 2, 3, 4, 6. Itu dia. 1, 2, 3, 4, 6. Itulah faktor dari 12 kurang dari 10. Nah, ini anggotanya, mendaftarkan anggota. Bagaimana menggunakan kalimat? Kalimat. Himpunan A adalah faktor dari 12 yang kurang dari 10. Tinggal memindahkan. Cara membacanya notasi ini adalah ini. Ya kan? Lanjut. Mau nggak pakai kurung kurawal? Ada di sini. Himpunan faktor dari 12 yang kurang dari 10. Ingat ya, kalau nggak pakai kurung kurawal, kalimatnya
harus menggunakan kata himpunan. Contoh kedua, tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. Di sini ada dia dengan cara mendaftarkan anggota. Cara mendaftarkan anggota. Anggotanya 5, 7, 11, 13. Apa itu? Apa itu 11? 5, 7, 11, 13. Apa? Itu adalah bilangan-bilangan prima. Bilangan prima yang seperti apa itu? 5, 7, 11 dengan 13. Nah, kita buka dulu dengan notasi. 5 sampai dengan 13. 5 sampai dengan 13. Berarti notasinya, di sini katakan himpunannya himpunan D. Himpunan D adalah D di mana D itu kurang dari sama dengan 13 dan lebih dari sama dengan 5. Sekali lagi, D itu himpunan D adalah D di mana D itu kurang dari sama dengan 13 dan D-nya bacanya kebalik ya. Lebih dari sama dengan 5. Untuk D bilangan prima. Itu dia dengan menggunakan notasi. Nah, dengan kalimat D himpunan bilangan prima dari 5 sampai 13. Himpunan bilangan prima dari 5 sampai dengan 13. Saya nggak menggunakan kurung kurawal sehingga menggunakan kata himpunan. Nah, berikutnya adalah anggota himpunan. Sebuah benda dinyatakan anggota himpunan, suatu himpunan, jika benda tersebut ada dalam himpunan tersebut. Anggota suatu himpunan dilambangkan dengan ini, E, bentuk E, tapi bacanya itu adalah elemen atau anggota. Sedangkan bukan anggota, himpunan dilambangkan dengan E yang dicoret ya, ya. Contoh soal, ayam. Apakah dia binatang mamalia? Tentu saja tidak. Berarti ayam bukan anggota dari hewan mamalia. 1990, apakah tahun kabisat? Nah, tahun kabisat itu adalah tahun yang habis dibagi 4. Apakah 1990 habis dibagi 4? Tentu saja tidak. Berarti dia bukan anggota. 15. Apakah anggota dari 1, 3, 5, 7, 9, 11? Bilangan apa rupanya itu? 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya itu adalah bilangan ganjil. Maka 15 merupakan bilangan ganjil? Iya, berarti dia adalah anggota dari bilangan ganjil itu. K adalah, apakah dia himpunan bilangan konsonan pada abjad? Iya, K itu merupakan konsonan. Karena kalau vokal A, B, C, A, I, U, E, O. Vokal A, I, U, E, O. Maka selain dari A, I, U, E, O, itu adalah konsonan. Maka K adalah anggota himpunan bilangan konsonan pada abjad. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Pada video kali ini, video pertemuan ke-11. Nah, di sini ada Ibu lampirkan tugasmu, tugas pertemuan 11. Seperti biasa, kamu kerjakan di kertas double folio, tulis soalnya. Tulis soalnya. Tugas kamu ini kali ini ada dari buku paket halaman 116 nomor 2. Ditulis soalnya ya. Dan yang kedua buku paket halaman 121 nomor 1. Ya. Silahkan kamu kerjakan dengan benar, dengan baik. Kumpulkan tepat waktu biar nilaimu ada semua. Nah, sampai di sini video pembelajaran kita kali ini. Ibu harap kamu benar-benar menyimak isi video ini. Ini adalah pengantar dari materi himpunan yang akan kita pelajari dalam beberapa video ke depan. Jadi di sini benar-benar kamu perhatikan nak, kamu simak, kamu ulang-ulang bila perlu, dan sekalian kamu baca di waktu senggang kamu buku kamu. Kamu dikasih buku. Oke, silahkan dikerjakan apa yang Ibu minta, lengkapi semua nilai-nilaimu dan lengkapi semua tugas-tugasmu. Belajar yang benar, belajar yang giat, tetap di rumah, jaga kesehatan. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Dah.